Selamat sore, Kontreng Fans Club. Ya, jumpa lagi dengan saya, Kontreng. Nah, seperti biasanya ya, teman-teman sudah sangat mengenal di mana apa yang saya posting selama ini terkait hukum ketenaga kerjaan yang berada di Hong Kong khususnya. Meskipun saya tidak hanya melayani konsultasi yang ada di Hong Kong ya, kebanyakan teman-teman yang dari Singapura, Malaysia, Arab Saudi juga menghubungi saya. Ya, selepas saya bisa membantu akan saya usahakan sesuai dengan kapasitas saya ya. Nah, dan kali ini di Hong Kong banyak sekali informasi yang mana notabene sangat update ya, baik perubahan-perubahan pelayanan dengan pelayanan servisnya public service imigrasi ya kan. Nah, di mana ada yang update Hong Kong ID yang sekarang tersuspended karena adanya pandemi, di samping itu juga extend visa, yang exit, yang tidak bisa exit, yang mau cuti tidak bisa cuti, banyak sekali yang mana itu mengalami perubahan beberapa kali. Nah, diantaranya yaitu tadi visa kerja PRTA di Hong Kong ya. Nah, visa kerja PRTA di Hong Kong yang dulunya berupa stiker, ya masih ingat ya, stiker, label stiker yang berwarna pink keungu-unguan ya kan, dimana kalau kita dulu selama di Hong Kong sebelum kita menambah kontrak atau melanjutkan kontrak, kita mendapatkan izin tinggal 1 tahun ya kan, dan itu berada di label stiker yang mana ditempelkan di paspor kita ya toh. Di situ bisa mendapatkan izin tinggal 1 tahun atau disesuaikan dengan masa paspor berlaku. Nah, diantaranya adalah jika kawan-kawan ternyata paspornya tidak cukup 1 tahun, bagaimana? Nah, jika paspornya tidak cukup 1 tahun, otomatis visa kerjanya atau visa tinggalnya tidak cukup pula 1 tahun, di mana 1 bulan lebih awal dari masa paspor berlaku. Nah, jika masa paspornya kurang dari 1 tahun, otomatis masa visanya 1 bulan lebih awal dari masa paspor berlaku, Anda diharuskan untuk extend visa. Nah, extend visa ini adalah salah satu istilah di mana extension of stay atau penambahan izin tinggal bagi PRTA di Hong Kong yang notabene tidak bisa exit atau yang paspornya kurang dari 1 tahun, ya kan? Nah, jika paspornya kurang 1 tahun, maka extension of stay-nya nanti akan disamakan 1 tahun juga. Nah, itu artinya meskipun ada paspor baru, kalau kalian extend visa, ya visa tinggalnya hanya 1 tahun, ya kan? Ditempel di paspor baru, itu dulu visa tempel. Atau Anda exit keluar Hong Kong agar aktivasi visanya menjadi 2 tahun. Itu dulu, ingat, itu dulu ya. Sekarang visanya seperti apa teman-teman? Nah, pada tanggal 28 Desember 2021, Imigrasi Hong Kong meluncurkan peluncuran baru e-visa. Apa itu e-visa? Yaitu visa kerja di mana visa tinggal kita yang hanya melalui barcode ya, di mana itu ada QR kode. Kayak itu loh, kayak kita sedang mengisi top up di 7-Eleven, mengisi uang ya kan, seperti aplikasi-aplikasi itu. Nah, seperti itu. Jadi ada barcode-nya sendiri, di mana barcode itu sebentuk privasi data kita sendiri ya. Nah, di mana sekarang imigrasi meluncurkannya tidak hanya untuk mereka yang berbisnis di sini, izin tinggalnya mereka seperti student pass itu pun juga menggunakan barcode, juga PRTA juga menggunakan barcode juga ya. Dan barcode ini diberikan kepada tidak hanya yang di Hong Kong, bahkan diberikan juga bagi barcode visa ini mereka yang proses dari Indonesia atau mereka yang proses dari PT di mana saat ini sedang menunggu visa di Indonesia. Nah, teman-teman, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan e-visa ini? Nah, seperti yang kita tahu bahwa Hong Kong saat ini diselimuti dengan adanya pandemi yang dari tahun 2019 hingga hari ini masih sama, di mana kita tidak bisa melakukan exit atau keluar Hong Kong untuk memperaktif visa tinggal kita berikutnya hingga finish kontrak. Maka pemerintah Hong Kong tetap memberlakukan hal yang sama, di mana teman-teman yang tidak bisa cuti atau memang tidak bisa exit dibolehkan extend visa untuk melengkapi
kontrak berikutnya ya. Nah, apakah artinya kita tidak boleh cuti? Tidak, tetap boleh cuti ya kan. Jika teman-teman ingin cuti, majikan juga tidak boleh melarang ya, dengan ada syarat ketentuan berlaku ya kan. Nah, di mana teman-teman harus mengikutinya, yaitu salah satunya mengikuti karantina ya kan, dan juga mengikuti prosedurnya, di mana memberikan hasil tes PCR 48 jam sebelum penerbangan. Nah, jadi hari ini seperti ini, tetapi mungkin tahun depan akan berubah lagi, di mana prosedur kedatangan foreigner ke Hong Kong. Nah, jadi harus update ya. Nah, oke, itu mengenai e-visa di mana kedatangan ya. Nah, kemudian jika teman-teman ternyata tidak pulang atau tidak cuti, maka otomatis harus extend visa. Nah, extend visa ini apakah hanya bisa dilakukan di Wan Chai, Mbak? Nah, mari kita bahas. Extend visa ini tidak hanya dilakukan di Wan Chai. Anda boleh melakukannya di distrik-distrik terdekat, diantaranya Pho Tan, Yuen Long, Tsim Sha Tsui, Lam Tin, dan Wan Chai. Nah, tinggal pilih saja. Nah, di sini untuk tata cara extend visa tetap sama ya kan, melalui Dropbox, pos, walk-in, atau online. Nah, di sini semuanya bisa dipakai ya. Kalau Anda walk-in saat ini untuk imigrasi Hong Kong sudah menyatakan tidak melayani langsung. Dalam artian di saat Anda datang ke imigrasi atau datang langsung, Anda tidak langsung hari itu juga mendapatkan visa Anda. Tetapi Anda akan disarankan untuk menaruh dokumen Anda di Dropbox, ya kan, di mailboxnya imigrasi. Nah, di sana nanti Anda akan mendapatkan surat balasan dari imigrasi dalam 10 hari kerja. Itu dulu. Tapi kali ini karena berhubung begitu banyaknya dokumen dan begitu banyaknya extension of stay, jadi mundur dari 4 sampai 6 minggu. Nah, ini disarankan kali ini adalah untuk Dropbox dan pos. Mengapa demikian? Karena itu mempermudah teman-teman sendiri ya kan. Kalau online juga dibolehkan, tetapi online agak susah karena untuk update dokumennya, meskipun attach dokumen itu bisa melalui JPG atau melalui foto biasa, itu juga bisa. Namun jika ternyata sinyal internet Anda lemah, itu akan mengulang dan mengulang lagi, dan itu frustasi sekali kita. Karena kenapa? Sudah saya coba dan akhirnya saya pribadi tidak melakukan online, saya lebih memilih melalui pos ya kan. Oke, nah di sini teman-teman syarat-syarat untuk extend visa itu apa? Nah, untuk persyaratan extend visa pada dasarnya sama ya, tidak ada yang berubah, hanya ada penambahan sedikit saja ya. Oke, akan saya ulangi. Syarat-syarat extend visa diantaranya adalah 1, formulir ID 988A yang mana diisi data partikuler atau data pribadi PRTA ya, yang tanda tangan PRTA atau pekerja. Dan yang kedua, formulir undertaking of employer, di mana undertaking ini formulir tentang untuk syarat-syarat karantina yang ditandatangani oleh majikan dan diisi datanya majikan dan pekerja ya. Terus salah satunya lagi adalah surat permohonan extension of stay, itu yang tanda tangan juga majikan, tapi isi datanya pekerja. Jadi di situ ada nama pekerja, nomor Hong Kong ID pekerja, semuanya ada. Dan juga pembuktian alamat di mana bahwa pekerja masih bekerja dengan satu majikan yang sama dan di alamat yang sama. Nah, dan yang tanda tangan majikan untuk surat permohonan extend visanya. Oke. Selanjutnya, setelah formulir dan surat extension of stay dan juga surat permohonannya ada, di situ Anda juga menyiapkan fotokopi paspor, kontrak kerja, Hong Kong ID. Nah, dan visa tinggal Anda. Di sini untuk fotokopinya tidak diperlukan per lembar ya. Jadi kalian tidak usah bingung, Mbak, per lembar apa bagaimana? Ini bukan KJRI Hong Kong, ini imigrasi Hong Kong. Kalau Anda untuk imigrasi Hong Kong mau Anda bolak-balik, mau bikin ukuran apa saja,
as long as itu bisa dilihat, itu tidak ada masalah ya. Jadi perhatikan persyaratannya. Formulir ID 988A, formulir undertaking of employer, surat permohonan extend visa, fotokopi Hong Kong ID, paspor, kontrak kerja, dan visa tinggal Anda. Kemudian Anda masukkan di amplop dan tulis alamat Anda dan pastikan ada nomor, dicantumkan nomor HP Anda yang bisa dihubungi. Dan satu lagi, jangan salah alamat ya. Kalau ternyata Anda nanti pindah alamat bagaimana Mbak? Nah, ini juga pertanyaannya ya. Kalau ternyata teman-teman mengalami pindah alamat atau mungkin majikannya pindah rumah seperti itu, jadi harus diisi di dalam formulir ID 988A tentang alamat barunya, pergantian alamat baru ya. Dan sebelumnya majikan juga harus mengupdate melalui ID 407G untuk pergantian alamat ya kan. Sebelumnya dimasukkan itu semua dan nanti akan dikirim ke alamat barunya ya. Terus ini jika melalui pos itu bagaimana? Oke, fine. Jika melalui pos, teman-teman harus melalui register, tidak dengan perangko ya. Teman-teman membawa semua dokumen tadi, amplopnya boleh beli di kantor pos, boleh juga beli di toko biasa. Jadi amplopnya tidak harus putih, tidak harus warna ini, itu tidak ada. Dan yang dipastikan adalah satu, cara kirimnya. Jadi teman-teman datang ke kantor pos untuk memilih yang register. Nah, di sana nanti bilang ke petugasnya, I want hand register atau yang register. Nanti di sana bayarnya kisaran $22 ya. Nah, itu akan dikasih tanda pink di sana, nomor registernya, terus Anda akan dikasih resipnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mempermudah untuk tracking sampai di mana surat Anda, sampaikah kapan diterimanya dan lain sebagainya. Nah, oke, fine. Selanjutnya setelah Anda mengirim semua dokumen ke imigrasi di Wancai, Anda tidak perlu antri, nanti pengambilan visanya tidak perlu antri lagi. Jadi cukup Anda duduk manis di rumah, ya toh. Imigrasi setelah menerima dokumen Anda akan mengirimkan surat pemberitahuan pembayaran. Nah, seperti ini ya, surat pemberitahuan pembayaran. Dan di mana pembayaran tersebut bisa dilakukan melalui online atau melalui 7-Eleven dan kantor pos terdekat dengan membawa ini ya. Di situ ada GDN atau General Demand Note, di mana ada barcode-nya. Yang ini yang panjang ini barcode-nya ini. Nah, ini bisa di-scan, dibawa ke kantor pos atau ke 7-Eleven terdekat Anda, membayar 230. Nah, apakah setelah membayar kita harus menelpon ke imigrasi, memberitahukan atau dikirim balik? No. Tidak diperlukan. Dulu saya juga begitu. Saya kira saya harus menelpon ke imigrasi dan memberitahukan. Dan ternyata setelah saya menelpon, memastikan ternyata tidak diperlukan, hanya disuruh menunggu. Setelah Anda membayar, melakukan pembayaran via online, 48 jam berikutnya atau 2 hari berikutnya Anda bisa mendownload e-visa. Ini untuk yang baru ya, karena sekarang visanya adalah elektrik, di mana tidak diperlukan kertas atau label stiker untuk ditempelkan di paspor kita. Kalau yang 2021 sebelumnya, sebelum Desember, iya kita ditempelkan. Setelah 28 Desember tidak ada lagi visa tempel ya. Ingat, tidak ada lagi visa tempel. Oke, fine. Nah, selanjutnya setelah Anda melakukan pembayaran, Anda boleh mendownload e-visa ya, mendownload e-visa melalui browser Google atau melalui aplikasi Hong Kong IMMD, di mana terdapat di Play Store kita. Nah, kalau teman-teman sudah mendownloadnya, di sana ada ya. Di sana nanti unduh e-visa, selanjutnya mengisi dokumen kita, di antaranya Hong Kong ID kita, tanggal lahir kita ya kan, terus nomor 4 digit pertama paspor kita. Nah, di situ nanti Anda akan mendapatkan visa Anda dan Anda boleh men-scan-nya, itu mendapatkan melalui file PDF atau mendownloadnya atau Anda print out, itu bisa. Jadi terserah, Anda bisa menyimpan di HP dan juga memfotokopinya di print out, di mana
print out sendiri. Nah, kemarin ada juga ini, Mbak, apakah saya untuk mendapatkan visa ini saya harus datang ke imigrasi atau menunggu imigrasi mengirim kepada saya? Nah, sekali lagi, untuk peluncuran e-visa ini kita itu diberi kemudahan. Kita tidak diperlukan datang ke imigrasi mengambil visa. Kita tidak perlu datang ke imigrasi untuk antri tengah malam untuk mendapatkan nomor antrian, ya. Jadi dengan adanya peluncuran e-visa ini sangat memudahkan kita. Jadi teman-teman cukup menyiapkan dokumen-dokumen tadi yang sudah saya sampaikan, ya kan. Mengirimnya baik via online, mau pos, mau walk-in dengan Dropbox, tidak ada masalah ya. Dan selanjutnya cukup duduk di rumah dan menunggu pemberitahuan dari imigrasi. Nah, kalau teman-teman melalui online, ini otomatis balasannya adalah melalui email. Jadi melalui online juga, tidak ada yang Anda mengupdate semuanya melalui online, lalu Anda mendapatkan balasan melalui surat. Tapi juga ada jika memang ada kesalahan, dalam artian update suplementari dokumennya atau dokumen dukungannya kurang, itu akan diberitahu melalui surat apa yang kurang seperti itu. Nah, kemudian setelah Anda mendapatkan e-visa, harap disimpan, ya kan? Harap disimpan. Visa tersebut Anda bisa tempelkan di paspor Anda atau cukup di staples itu juga bisa, atau cukup dilipat dan dijadikan satu dengan paspor dan kontrak kerja Anda, itu juga bisa. Karena untuk e-visa ini digunakan nanti jika mungkin Anda pulang cuti, ya kan? Setelah Anda extend visa, terus Anda menginginkan untuk cuti, majikan membolehkan di bawah kesepakatan, fine, silakan. Nah, di saat Anda nanti keluar masuk Hong Kong, Anda membutuhkan barcode tersebut untuk ditunjukkan kepada pihak bandara di saat Anda check in, ya kan. Nah, sekarang juga beda loh ya. Kalau kawan-kawan mau berjalan-jalan di bandara, sekarang semuanya menggunakan scanner, ya. Jadi tidak ada lagi manual, sepertinya seperti itu. Itu sudah sejak 2021 ya itu terjadi. Nah, terus masalah e-visa ini kebanyakan teman-teman juga masih banyak bertanya ya, Mbak Kontreng, bagaimana sih untuk masalah e-visa ini, apa ada yang setiap 6 bulan saya harus renew? Sebenarnya tidak ada ya. Jadi mau e-visa mau berapa lama itu sama. Jadi tidak harus setiap 6 bulan renew, itu tidak. Di mana visa tinggal Anda itu disesuaikan dengan masa paspor berlaku. Seperti yang sudah sampaikan di awal, bahwa setiap dari kita itu memiliki visa kerja 2 tahun. Tetapi visa tinggal kita tidak langsung mendapatkan 2 tahun, ya kan? Kalau teman-teman di mana pindah majikan ataupun renew kontrak, maka teman-teman hanya akan diberikan 1 tahun izin tinggal. Itu bagi yang paspornya utuh. Kalau paspornya tidak utuh, secara otomatis visa tinggalnya juga tidak bisa utuh. Nah, sama kalau ternyata paspor Anda misalkan 20 bulan atau katakan, nah 20 bulan ini kan artinya tidak cukup 2 tahun nih, ya kan? Di saat Anda 1 tahun Anda extend visa, otomatis berikutnya Anda hanya akan mendapatkan 1 bulan lebih awal dari masa paspor berlaku, atau di situ di bulan ke-19 Anda harus sudah bikin paspor baru. Dan di saat Anda bikin paspor baru ini, selanjutnya setelah ada paspor baru harus extend lagi. Jadi extendnya 2 kali, disesuaikan dengan masa paspor berlaku Anda, ya kan? Nah, untuk dulu kemarin itu ada yang imigrasi langsung diberikan 2 tahun ya, yang masih pakai visa tempel. Tapi berhubung sekarang yang memakainya adalah visa e-visa, itu ada yang disesuaikan dengan masa paspor berlaku. Jadi kemarin ada yang bertanya karena dia mendapatkan visa tinggal 6 bulan. Itu disesuaikan masa paspornya. Nah, nanti setelah paspor baru dia harus extend lagi sampai finish kontrak. Nah, ini extend visanya yang dipilih yang mana Mbak Kontreng? Deferral home leave atau complete current contract. Nah, kalau Anda belum cuti atau belum exit, yang dipilih adalah deferral home leave.
di mana Anda tidak bisa cuti atau tidak bisa exit. Tetapi kalau Anda ternyata sudah extend 1 kali dan tidak cukup 2 tahun, extend kedua kalinya karena paspor expire, itu adalah complete current contract. Nah, ingat ada 2 pilihan ya, deferral home leave dan complete current contract. Kalau complete current contract itu adalah melengkapi kontrak berakhir, artinya Anda mendapatkan izin tinggal kurang dari 2 tahun ya. Jadi extension berikutnya adalah di mana melengkapi kontrak yang sekarang ya. Oh ya, dan satu lagi buat teman-teman, masalah informasi ini baik tentang visa, tentang pelayanan imigrasi secara publik ini akan selalu update berubah-ubah. Dan di mana imigrasi akan selalu update juga. Nah, saya sarankan kepada teman-teman untuk tetap update informasi ya. Ingat, sekarang semuanya serba digital. Kalau kalian mempunyai HP yang notabene smartphone, yang sekarang di Hong Kong ini sudah 5G, sayang kalau hanya kalian buat hal-hal yang tidak penting ya. Hiburan boleh, saya tidak menyalahkan. Karena hidup ini nggak boleh monoton gitu loh ya. Jadi teman-teman juga dibolehkan kok ya menghibur diri ya kan. Tapi ya jangan lupa informasi juga penting kan. Nah, jangan sampai nanti teman-teman overstay, lupa ya kan, dikarenakan paspornya disimpan tidak dibawa sendiri atau dengan berbagai alasan ya kan, nggak melihat paspor, Mbak aku nggak ngecek paspor. Jadi ternyata saya sudah overstay, bagaimana? Apakah langkah-langkahnya sama? Nah, untuk extension of stay ini sebenarnya langkahnya sama, persyaratannya sama, hanya membedakan situasinya, ya kan? Nah, situasinya yang membedakan. Di antaranya yaitu tadi, Anda tidak bisa cuti atau Anda sudah cuti. Itu situasi. Ya, dan satu lagi adalah situasinya jika ternyata Anda mengalami overstay, bagaimana? Nah, overstay itu di mana Anda sudah melebihi batas izin tinggal Anda, ya toh? Harusnya 1 tahun ternyata, saya sudah overstay lebih dari itu, sekian bulan, itu bagaimana? Apakah saya akan didenda? Banyak sekali pertanyaan seperti ini dan kekhawatiran teman-teman tidak bisa diingkari karena tahu ya, overstay itu adalah satu pelanggaran administratif keimigrasian yang notabene hukumannya maksimal penjara 2 tahun dan didenda 50.000. Nah, menakutkan bukan? Tapi jangan takut, jika teman-teman masih ada kontrak kerja dan masih ada majikan, it's fine, tidak ada denda. Anda hanya disuruh membuat surat permohonan maaf kepada imigrasi atas keteledoran Anda dan majikan Anda ya. Dan pelengkapan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi dokumen extend visa itu tetap sama, cuma surat permohonannya berbeda situasi karena Anda overstay. Dan apakah visa tinggalnya juga sama Mbak Kontreng? Juga e-visa? Ya pasti sama, ya kan? Karena peluncuran e-visa itu memang diberikan untuk mereka yang legal berada di Hong Kong, berdokumen, bukan mereka yang tidak memiliki dokumen. Nah, sudah dulu ya? Oke, ingat, pastikan dokumen Anda di tangan Anda dan rajin-rajin ikuti informasi, serta jangan lupa ikuti Kontreng.